Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Iya, halo Sobat KJ semuanya, kita bergabung lagi pada Silver KJ Otaku Room. Dan kali ini KJ ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk Sobat KJ yang hampir di episode kali ini. Kenapa? Soalnya ini pasti episode kali ini tuh ya bakal munculnya tuh di sekitaran tanggal 1 atau tanggal 3 Januari 2022. Masa iya KJ nggak akan ngucapin selamat tahun baru ya. Jadi ini adalah episode perdananya Otaku Room dari Silver KJ di tahun 2022 ini. Cuman yang bakal KJ bahas itu bukan tentang anime musim gugur 2021 atau anime musim dinginnya di 2022. Kenapa? Karena ada satu anime yang masih KJ mengganjal dalam pikiran KJ, yaitu anime yang baru saja KJ bahas kurang lebih minggu lalu, yaitu KJ yang bilang KJ menemukan sebuah anime yang persis dengan salah satu anime dewasa, yaitu Papa no Yukotowo Kikinase atau Papa Kiki, dan KJ menyesal anime ini KJ sebut sebagai anime dewasa. Soalnya waktu kemarin itu KJ bilang anime ini berdurasi 23 menit di setiap episodenya, dan total episodenya ada 12 plus 3 OVA. Namun di episode-episodenya itu banyak sekali cerita-cerita yang sangat kalau dibilang ya kalian pasti akan merasa lebih beruntung lah ketimbang orang-orang yang ada di dalam anime ini. Ya, kemudian anime ini juga sebenarnya kalau diperhatikan di OVA yang ketiga itu ada hal yang sangat mengganjal, di mana tiba-tiba si Segawa Yuta dengan Takanashi Sora, kakaknya yang paling pertama dari dua saudara lainnya itu menikah, dan anime ini berakhir. Setelah itu KJ baru sadar, KJ cari manganya dan telusuri semuanya. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh para penggemar dari Papa Kiki ini, di mana mereka bilang kok animenya menggantung, kok manganya seperti ini dengan jalur cerita yang seharusnya kita tahu ya. Di sini tuh si Segawa Yuta harusnya menikah dengan si Oda Reika, ternyata malah jadi bercabang. Hal itu terbantahkan semua karena satu hal yang cukup menyedihkan gitu, dimana pengarang dari Papa no Yukotowo Kikinase ini ternyata sudah berpulang, makanya jadi cerita itu bisa sampai seperti itu gitu. Ya, pengarang dari anime ini adalah Tomohiro Matsu. Menurut berita yang KJ dapatkan, KJ dapat beritanya itu dari dafunda.com sama dari jurnal Otaku juga. Karena penasaran gitu ya, ada pesan-pesan yang kok bisa sih ini meninggal, gimana sih? Ininya seperti apa sih? Jadi Tomohiro Matsu ini adalah salah satu mangaka yang menurut KJ itu terbaik lah. Karena dia bisa menyampaikan jalur ceritanya dengan maksimal, dan sayangnya menurut ceritanya itu kurang gitu, karena KJ tuh mengharapkan ada season 2 di sini, tapi akhirnya malah tidak dapat sama sekali karena yang bersangkutan sudah harus pulang ke panggilan Tuhan ya. Itu aja. Pada episode kali ini KJ mau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan oleh mendiang Tomohiro melalui anime ini. Kira-kira ada apa sajakah yang akan disampaikan? Buat Sobat KJ, kita langsung aja bedah animenya, oke? Di sini ada 5 macam hal yang menurut KJ sangat ingin naik ke permukaan dari animenya. Oke, kita akan bahas satu-satu, dan untuk Sobat KJ mohon untuk diperhatikan baik-baik, karena ini menurut KJ adalah sesuatu yang mungkin tidak akan kalian dapatkan di kehidupan kalian masing-masing, karena kan kehidupan orang itu pasti beda-beda, dan mungkin hal ini tidak dialami oleh kalian mungkin sekarang gitu kan, atau mungkin bisa dialami oleh kalian di kehidupan kalian nanti. Jadi dengarkan, siapa tahu bisa dapat manfaatnya. Oke?
Yang pertama, anime ini mengajarkan tentang pentingnya tali persaudaraan. Tali persaudaraan menurut anime ini adalah segalanya. Karena Takanashi Hina itu adalah anak paling terakhir dari keluarga Takanashi. Di sini ada sebuah kejadian yang sangat unik sekali, di mana kakaknya yang paling pertama, yaitu Takanashi Sora dan Takanashi Miyu, itu mereka beda-beda ibu. Tapi Segawa Yuri, ibunya si Hina ini, sekaligus kakak dari Segawa Yuta, menganggap ketiga anak ini adalah benar-benar anaknya. Dan Segawa Yuri atau Yuri ini tuh benar-benar menganggap mereka semua itu sama gitu loh. Meskipun hanya punya hubungan darah gitu ya, hubungan darah doang, tapi kan orang tuanya beda nih, ibunya beda-beda. Semuanya itu dibawa oleh si Shingo-nya, alias suaminya ya. Lantaran Yuri sewaktu masih kecil, nasibnya itu sama dengan yang kejadian setelah Yuri ini meninggal, di mana Yuri mengangkat anak adiknya sendiri gitu ya. Adiknya sendiri itu dianggap sebagai anaknya sendiri gitu, dengan alasan tidak ingin dibawa orang lain dan tidak ingin terpisahkan gitu. Karena orang tua mereka juga, kalau Kaze terka, karena di manga itu tidak ada dan di sini pun tidak ada di animenya ya. Orang tuanya Yuri sama orang tuanya Yuta ini juga meninggal dalam suatu accident gitu ya, atau dalam suatu kejadian yang di luar perkiraan gitu. Jadi mereka sampai dewasa itu hidup mandiri. Dengan alasan itulah kenapa Yuri menganggap Sora dan Miyu ini adalah anaknya sendiri. Dan dari situlah Yuta mengambil keputusan untuk mengadopsi mereka selayaknya anaknya sendiri. Dan disinilah dimulai perjalanannya si Papa no Iyu Kotowo Ikinasai. Berjalan selama 12 episode itu, kita lihat yang namanya saudara itu benar-benar membutuhkan saudaranya lagi gitu ya, bukan orang lain. Karena saudara yang dimaksud di sini adalah dia yang mengerti kehidupan kita sehari-hari, dan inilah mengajarkan pentingnya tali persaudaraan itu secara detail. Oke. Untuk yang poin kedua adalah sulitnya untuk hidup bersama dengan para gadis yang sedang dalam pertumbuhan ya. Jadi gini, poin kedua ini, anime ini mengajarkan gimana sulitnya anak-anak wanita ya, atau enggak perempuan-perempuan atau gadis-gadis lah ya, yang baru bertumbuh menjadi dewasa. Dan ini masih ada sangkut pautnya kenapa anime ini mengajarkan pentingnya tali persaudaraan yang tadi Kaze sebutkan. Dimana di sini anak-anak ini tuh masih belum bisa mengontrol ya, bahasanya apa sih, ngontrol kehidupan sehari-harinya lah ya. Kan kalau perempuan itu banyak macamnya yang harus diwanti-wanti. Anjir, bahasanya apa ya? Wanti itu apa ya? Kayak di inilah ditanda kutipkan gitu. Seperti halnya anak perempuan itu pasti ngalamin yang namanya masa menstruasi yang kayak gitu-gitu, dan itu mungkin nggak ada di anime ini. Itulah kenapa anime ini tuh seolah-olah ingin menyampaikan hal tersebut. Jadi di sini itu susah banget kita mengiyahkan semua hal yang berhubungan dengan gadis yang masih belia lah ya, yang masih menuju pertumbuhan. Di sini tuh dijelasin setiap harinya. Misalnya ada hal-hal juga yang seperti Yuta itu karena dia biasa hidup sendirian gitu kan, tidak mengerti kebiasaan wanita itu seperti apa. Jadi bentrok di sini nih. Bentroknya adalah kayak penggunaan kamar mandi gitu kan. Kamar mandi biasanya kan kalau kamar mandi laki-laki ya taulah, lu ngapain aja di kamar mandi gitu ya, bebas. Sedangkan kalau perempuan kan biasanya lebih rapi gitu ya, lebih bersih. Dan si Yuta ini kurang peka untuk hal tersebut gitu. Dan Yuta juga dipaksa untuk menyadari hal-hal tersebut. Kayak misalnya ada lagi hal dimana seperti baru pakai ganti baju atau seperti apa, kan itu kan nggak bisa sembarangan kalau anak-anak perempuan juga kan. Dan ternyata di sini Sora, Miyu sama Hina itu udah diajarin dari kecil tata cara yang pakai baju itu sopan sekali. Jadi nggak bisa serampangan main buka baju sembarangan gitu ya. Jadi ini kompleks gitu.
Makanya kesulitan seorang mahasiswa muda gitu ya untuk bersama-sama dengan 3 gadis yang masih bertumbuh ini, itu dimulai di anime ini. Jadi kalian bisa belajar gimana sih mahamin anak-anak kecil ini gitu pelan-pelan dari anime ini. Poin ketiga, di sini Kaze akan menjelaskan yang namanya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya. Kenapa Kaze masukin di sini di dalam 5 faktor yang ingin disampaikan oleh sang penulis? Yaitu di sini adalah masalah yang datang. Wow, masalah yang datang di sini adalah Segawa Yuta itu tinggal di kosan kecil dan dia sendirian. Lalu ibu kosnya itu melihat, ini ngapain bawa 3 anak kecil? Kalau orang biasa, jangankan di Jepang, di Indonesia aja ya, bawa anak kecil terus tidak tahu itu siapa, dan anak kecil itu anak-anak SMP, SMA lah, dan kalian masih kuliah gitu ya, umurnya nggak beda jauh. Pikiran ibu kos apa sih? Yeah, boy. Terus di sini juga kompleks gitu masalahnya, dimana anak kecil tuh kayak si Hina ini mencoret apartemennya lah segala macam gitu kan, bentrok. Belum lagi malam itu pasti berisiknya ya, namanya anak kecil lah ya, anak kecil tuh berisik sekali. Dan dengan adanya si Hina di sini, inilah yang membuat anime ini tuh memberikan bahwa setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Singkat cerita tuh, setelah melihat tingkah polanya si Hina gitu, dia akhirnya luluh sendiri dan akhirnya memberikan izin khusus kepada Yuta bahwa mereka boleh tinggal di situ berempat gitu. Yang harusnya satu apartemen itu hanya boleh diisi 1 orang, tapi karena hal kecil ini semua itu berubah. Itu yang berkat si Hina ini. Jadi mereka menyampaikan sesuatu tuh bahwa semua itu tuh nggak bisa dipandang sebelah mata, dan memang sebuah masalah itu pasti ada solusinya. Oke, poin keempat yaitu adalah bersihnya hati seorang anak kecil, dan ini nyambung di poin sebelumnya, di mana seorang Takanashi Hina atau adik paling kecil dari Sora dan Miu ya, ini memikat banyak sekali tokoh yang ada di sini, dan mungkin memikat semua hati para penonton atau sobat Kaze yang ngikutin anime Papa no Yukoto wo Ikinasai, di mana setiap tingkah polanya anak ini gitu ya, itu bikin orang tuh ingin memberikan lebih buat dia, buat si Hina ini. Banyak sekali yang disampaikan di sini. Jadi kayak misalnya gini loh, namanya anak kecil ya, pikirannya itu kan polos, bener-bener polos. Kayak dia bilang, ayo kita pulang, kita mau ketemu papa sama mama katanya. Padahal papa sama mamanya kita tahu udah meninggal, ya kan? Dan di sini tuh kakaknya aja sama si pamannya sendiri, si Segawa Yuta itu sampai bingung, ini nanti mau ngasih penjelasannya kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya sih di ujung episode itu 11 dan 12 itu dikasih tahu bahwa memang papa sama mama tuh gak akan pulang kembali. Dan caranya si Hina ini untuk mengobati dirinya sendiri tuh lucu gitu. Dia ngobrol sama boneka kelinci, terus dia bilang berjanjilah nggak akan nangis lagi, soalnya kalau dia nangis nanti si Soranya bakal nangis, atau kakaknya yang satu lagi itu bakal ikutan nangis gitu kan, karena dia. Dan menurut Kaze ya, ini tuh hal-hal kecil gitu yang ingin disampaikan oleh sang penulis ke penonton, bahwa memang anak kecil tuh bisa menyatukan orang lain gitu, karena dia memang pikirannya ya strike ke depan, polos, tidak ada niatan apapun yang dia pikirkan menurut dia baik, pasti orang lain juga akan fine-fine aja gitulah kalau anak kecil. Oke, masuk ke poin kelima, di mana ini adalah pesan terakhir sang penulis sebelum meninggal. Dan ini kalau dilihat tidak akan nyambung dengan poin-poin lain, tapi kata siapa? Jadi pesan ini disampaikan
pada OVA ketiga atau episode paling terakhir dari anime ini, dimana pada OVA ketiga itu Segawa Yuri dengan Shingo, jadi Takanashi Yuri dan Takanashi Shingo kembali datang ke dunia. Jadi ini seolah-olah seluruh direktur yang bekerja pada anime ini, semua editor itu bersatu untuk membuat ini terjadi, karena ada pesan terakhir yang ingin disampaikan, yaitu yang namanya kehidupan setelah mati itu masih ada, dan orang yang sudah meninggal itu masih bisa bertemu dengan orang yang masih hidup di dunia. Bukannya Kaze ingin mengajarkan yang namanya agama loh ya sama sini, tapi ini hal-hal ini tuh kecil sih tapi tersampaikan dengan detail bahwa memang dunia setelah kita tidak ada itu memang ada dan nyata. Dan ini untuk buat yang kepercayaan itu, kembali kepercayaan kalian apapun itu, tapi ini menceritakan setelah mungkin setelah kita tiada nanti, kita masih tetap bisa berhubungan dengan keluarga kita yang masih hidup, dan itu masih rahasia yang berkuasa ya. Jadi nggak mau sih memperjelas lebih lanjut, cuman ya inilah pesan terakhir dari seorang Tomohiro Matsu yang menciptakan Papa no Yukotowo Kikinasai. Oke, jadi mungkin segitu aja ya tentang si Papa no Yukotowo Kikinasai. Semoga sobat Kaze yang nonton mungkin bisa mencerna, dan inilah konsep Kaze untuk bahasan otakuru yang bedah tentang anime. Jadi Kaze ingin sih ngajak nonton anime tuh bukan sekedar cuma nonton doang, kita cuma cari waifu yang kita suka doang gitu ya, terus cari anime yang fan service-nya banyak gitu, bukan itu doang. Tapi Kaze harap dengan adanya bahasan kayak gini, sobat Kaze juga bisa berpikir lebih realistis gitu ya. Oh, bahwa anime itu memang nggak cuma harus ditonton cuma fan service-nya doang terus jadi ngewibu nggak jelas gitu ya, tapi kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru di dalam sebuah anime. Ya, untuk di akhir Kaze kayaknya bakal nutup bahasan Papa no Yukotowo Kikinasai ini dengan sedikit informasi bahwa waktu kemarin ya Kaze lupa anime ini tuh Kaze udah bilang ada 23 menit di setiap episodenya. Terus juga Kaze bilang ada 3 OVA ya kan. Tapi Kaze nggak bilang di sini lagunya untuk opening sama endingnya itu by siapa, dan banyak juga yang berharap itu dijawab. Oke, untuk opening itu Papa no Yukotowo Kikinasai ini berjudul Happy Girl. Happy Girl ini by Eri Kitamura, itu untuk openingnya, dan untuk endingnya itu Coloring by Yui Horie. Oke, menurut Kaze setelah 2 kali pembahasan, Kaze benar-benar mau kasih rating untuk anime ini. Kaze kasih 10 dari 10. Egois Kaze, terserah sobat Kaze mau bilang apa. Soalnya Kaze udah lihat ini anime tuh tiap episode itu menampar Kaze dengan jelas banget. Ternyata Kaze harus bersyukur setiap kali Kaze menjalani kehidupan. Ya, di luar sana tuh banyak yang lebih susah lah intinya daripada yang sedang kita alami ya kan. Jadi ya mungkin gitu aja. Semoga anime ini bisa jadi pembelajaran. Cari yang positifnya aja, dan kalau misalnya ada yang kurang baik ya dibuang aja. Mungkin obrolan Kaze sampai di sini dulu, dan buat sobat Kaze yang senang dengan bahasan seperti ini, silahkan dipencet tombol like, di-share ke teman-temannya. Dan untuk terakhir, bantu juga Kaze tembusin 5.000 subscriber dengan cara pencet tombol subscribe-nya. Ajak teman-temannya untuk subscribe juga supaya channel ini bisa terus berkembang dan lebih baik lagi di pembahasan anime ini. Akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan. Mohon maaf kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di bahasan Silver Kaze Otakuru berikutnya. Ya, sampai berjumpa lagi sobat Kaze. Terima kasih sudah mampir.